Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan truk yang menabrak angkot di Purworejo, Jawa Tengah dengan korban 11 meninggal dunia. Sementara itu truk bermuatan pasir yang kondisinya terbalik di sisi jalan juga sudah dievakuasi oleh petugas. Satuan Lalu Lintas Polres Purworejo melakukan evakuasi dan olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan truk dengan angkot di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Petugas memasang garis polisi untuk mengamankan lokasi serta memeriksa kondisi kendaraan, jejak pengereman, serta posisi akhir kendaraan setelah benturan keras terjadi. Dugaan sementara truk mengalami remblong saat melintas di jalanan menurun. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan memberikan sanksi tegas kepada aparatur sipil negara yang kedapatan masih membawa kendaraan pribadi saat bekerja di hari Rabu. Sanksi tersebut ini berupa penundaan bahkan pembatalan promosi jabatan. Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali menggunakan angkutan umum bus Transjakarta saat melaksanakan tugas dinas pada Rabu pagi. Ini merupakan pekan kedua kewajiban penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemprov Jakarta setiap hari Rabu. Pramono Anung mengatakan tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas kepada ASN yang kedapatan masih nekat membawa kendaraan di hari Rabu. Sanksi tersebut berupa penundaan bahkan pembatalan promosi jabatan. Pramono berharap kebijakan ini dapat memberikan dampak positif berkurangnya kemacetan dan polusi udara di Jakarta. Saya juga dari pagi memonitor di internal balai kota, semuanya tetap masih menggunakan transportasi umum. Bahkan hari ini kan akan ada pelantikan beberapa pejabat, mereka juga berangkat maupun pulang tetap menggunakan angkutan umum. Karena saya sudah sampaikan, kalau ada yang nggak menggunakan angkutan umum maka kita batalkan jabatan. Pemirsa, Pemprov Jakarta mewajibkan para ASN bersuah foto saat menggunakan angkutan umum, baik berangkat maupun pulang pergi setiap hari Sabtu. Hal ini disambut baik oleh para ASN untuk mendukung kebijakan Gubernur Jakarta Pramono Anung demi mengurangi polusi dan kemacetan. Pemerintah Provinsi Jakarta mengeluarkan aturan baru yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Jakarta untuk menggunakan angkutan umum setiap hari Rabu. Hal ini membuat salah satu ASN Pemprov Jakarta bernama Natasha Indraswari atau Tasya menggunakan moda Transjakarta dari kediamannya di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat menuju kantor Pemprov Jakarta. Tasya berangkat pada pukul 6 pagi agar bisa sampai ke kantor Pemprov Jakarta tepat pada pukul 7 pagi. Ia naik Transjakarta Koridor 1A dari Mangga Besar dan turun di halte Transjakarta Balai Kota. Saat berada di transportasi umum, Tasya harus bersuah foto, baik berangkat maupun pulang kerja. Foto itu kemudian dikirimkan kepada admin kepegawaian melalui media yang telah ditentukan sesuai dengan mekanisme di perangkat daerah atau divisi masing-masing. Tasya mengaku mendukung kebijakan Gubernur Jakarta Pramono Anung demi mengurangi polusi, kemacetan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Kalau aku sebagai ASN sih mendukung ya, karena dengan adanya kebijakan ini juga bisa mendorong kita semua ASN yang biasanya naik transportasi pribadi itu untuk bergeser ke transportasi publik. Kalau menurut Mbak sendiri ada kendala apa sih saat naik transportasi umum? Kendala mungkin kalau misalnya rumahnya jauh ya, karena kan belum semua transportasi umum di Jakarta itu kan menjangkau titik-titik tertentu. Jadi kadang transitnya banyak, terus secara waktu juga lebih lama dibanding kalau naik kendaraan pribadi. Berbagai moda transportasi yang dapat digunakan ASN Pemprov Jakarta mulai dari MRT, LRT, Transjakarta, KRL hingga angkutan kota. Aturan menggunakan transportasi umum ini dikecualikan bagi pegawai yang sedang dalam kondisi sakit, hamil, dan pegawai dengan mobilitas tertentu. Dari Jakarta, Wenda, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, viral layanan WorldCoin dan World ID merekam retina mata warga. Kementerian Komunikasi dan Digital langsung membukukan izin operasional layanan ini.
Sebuah ruko di kawasan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat ramai diserbu warga. Mereka rela antri demi mendapatkan koin yang bisa ditukar dengan uang dengan nominal mencapai Rp800.000. Nantinya uang ini bisa ditarik melalui dompet digital. Namun uang didapatkan tidak cuma-cuma. Warga harus rela scan retina matanya untuk direkam melalui aplikasi. Meski warga antusias, namun mereka tidak mengetahui kemana data mereka akan digunakan. Koin itu sih aplikasi pencairan uang itu. Pencairan uang. Itu caranya gimana untuk kita mengidentifikasi dari mata itu, dari apa namanya? Oh, dari mata lewat alat lah gitu ya. Oh, terus langsung dapat duit. Iya. Atau ada download lagi gitu-gitu? Nggak ada. Tadi jelasin di dalam. Bilang katanya nggak menyangkut data pribadi. Komdigi langsung membekukan sementara layanan WorldCoin dan World ID. Komdigi pun akan memanggil PT Terang Abadi untuk diperiksa lantaran perusahaan ini belum terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik. WorldCoin adalah proyek yang dibuat oleh OpenAI dan resmi diluncurkan pada 24 Juli 2023. Indonesia menjadi salah satu tujuan proyek ini. Saat ini ada 29 cabang WorldCoin di seluruh Indonesia. Data pelanggan yang terkumpul akan menghasilkan identitas digital yang terhubung dengan berbagai aplikasi. Dugaan eksploitasi data pun mencuat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ada momen unik saat kunjungan Bill Gates ke istana. Tak hanya membicarakan potensi kerjasama dan kontribusi Bill Gates di Indonesia, namun juga kehangatan suasana saat Bill Gates bertemu dengan Bobby Kertanegara, kucing kesayangan Presiden Prabowo Subianto. Oh, good. Oh, yeah. This is my gift I brought for, I got notice about, all right, Bobby. Ada momen unik saat kunjungan Bill Gates ke istana. Tak hanya membicarakan potensi kerjasama dan kontribusi Bill Gates di Indonesia, namun juga kehangatan suasana saat Bill Gates bertemu dengan Bobby Kertanegara, kucing kesayangan Presiden Prabowo Subianto. Bobby yang berada di dalam stroller seraya menyambut kehadiran tokoh filantropi dunia tersebut. Sambil tersenyum, Bill Gates menghampiri stroller Bobby dan menunjukkan sebuah boneka ikan dari stroller pemberian dirinya sebagai tanda perkenalannya dengan Bobby. Someone wants to thank you. Oh, good. Oh, yeah. This is my gift I brought for, I got notice about, all right, Bobby. You're famous. Sambil memegang boneka paus berwarna hitam putih, Bill Gates menggoda Bobby yang duduk manis di atas stroller dengan menyebut Bobby sangat terkenal. Tak hanya itu, usai berjumpa dengan Bobby, Presiden Prabowo juga menyerahkan cendera mata berupa keris sebagai simbol penghormatan budaya Indonesia kepada Bill Gates. Tim Liputan iNews melaporkan. All right, Bobby.